warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada anak-anakku, perkenalkan, nama Ustaz Muhammad Arfah. Insyaallah mengajar untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS untuk kelas 7 dan kelas 8. Nah, anak-anakku sekalian, kita tahu bahwa di pelajaran IPS ini memiliki cakupan ilmu yang sangat luas, di mana kita belajar tentang ilmu ekonomi, kemudian belajar juga tentang ilmu geografi, kemudian ilmu sejarah, kemudian juga belajar tentang ilmu sosiologi. Nah, inilah cakupan ilmu IPS yang akan kita pelajari bersama. Anak-anakku sekalian, baiklah, kita akan masuk kepada materi yang pertama, pertemuan pertama, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ya, ini materi yang pertama. Namun kita sebelum belajar jauh tentang materi ini, maka Ustadz ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Silahkan dijawab ya. Simak pertanyaannya. Yang manakah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan terlebih dahulu? Apakah manusia, ataukah hewan, tumbuhan, angin, air, dan sebagainya? Yang mana? Ya, jawabannya tentu adalah Allah menciptakan terlebih dahulu air, binatang, tumbuhan. Lalu ketika semuanya sudah lengkap, maka Allah menciptakan manusia. Ini sebagai bukti bahwa Allah cinta kepada kita manusia, sehingga sebelum kita dihidupkan di dunia ini, semuanya sudah serba ada. Tinggal bagaimana caranya kita bersyukur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardh wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Bukankah Allah menyediakan sudah tempat tinggal bagimu, kehidupan bagimu, tetapi kata Allah, amat sedikit engkau bersyukur. Arti atau makna dalam ayat ini adalah Allah itu sudah menyediakan tempat bagi kita. Allah sediakan sumber penghidupan bagi kita, akan tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Maka ini menjadi pesan bagi kita semua. Mari kita jaga tempat tinggal kita jaga lingkungan kita, agar lebih terjaga ekosistemnya. Apa sebenarnya tujuan pembelajaran kita untuk materi ini? Untuk apa kita mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan? Satu tujuan pembelajarannya adalah agar kita bisa menjelaskan nantinya tentang apakah sebenarnya pengertian dari konsep ruang. Kemudian yang kedua, kita bisa menjelaskan pengertian interaksi antar ruang itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyebutkan berbagai macam contoh interaksi keruangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Yang keempat, kita pun bisa menyebutkan contoh interaksi keruangan yang terjadi di wilayahnya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada bab yang pertama. Manusia itu tinggal pada suatu ruang tertentu di permukaan bumi, dan masing-masing ruang itu memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat tinggal yang satu dengan yang lainnya. Apakah kita pernah pergi ke suatu tempat yang berbeda? Jika kita pergi ke tempat yang berbeda, maka cobalah perhatikan apa perbedaannya dengan tempat tinggal kita yang ada sekarang ini. Ya, mungkin kita pernah bepergian keluar kota, katakanlah seperti Malang. Malang itu terkenal dengan kondisi iklimnya yang sejuk, cenderung dingin, dan tentu sangat berbeda dengan keadaan iklim yang ada di Tarakan. Nah, itu perbedaannya. Masing-masing tempat itu memiliki kondisi dan potensinya masing-masing, ya. Tidak ada satu ruang pun yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduk. Maka karena itulah terjadi saling tukar komoditas antara satu tempat dengan tempat yang lainnya.
Karena perbedaan itu, makanya adanya saling tukar komoditas antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kemudian, apakah pengertian ruang dan interaksi antar ruang itu? Setiap makhluk hidup di bumi ini itu memerlukan yang namanya ruang untuk melangsungkan kehidupannya. Ini merupakan kebutuhan yang sangat primer. Kebutuhan yang sangat primer yang tidak bisa ditunda-tunda. Setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini harus punya ruang, harus punya tempat kalau ingin melangsungkan kehidupannya. Kalau tidak ada ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup itu tidak memiliki tempat untuk yang namanya hidup. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Dan ruang itu, anakku sekalian, ruang itu tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi dari permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi ini itu memiliki ciri khas yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Katakanlah seperti tempat tinggal kita yang ada di Tarakan ini, perlu untuk kita ketahui bahwa Tarakan memiliki komoditas yang sangat menonjol dari sektor perikanan. Kita tahu Tarakan itu memiliki komoditas udang yang diekspor ke luar negeri yang mutunya sangat-sangat baik, di mana pasarnya, konsumennya itu ada di belahan dunia, ada di negara Asia seperti Jepang. Ini adalah merupakan komoditas unggul dari kota Tarakan yang tentu tidak bisa atau mungkin tidak dimiliki oleh tempat-tempat yang lain seperti Tanah Tidung, seperti Nunukan, Tanjung Selor, dan wilayah-wilayah lainnya yang ada di Indonesia. Inilah yang membedakan. Namun begitu juga dengan di daerah lain, mungkin mereka memiliki komoditas yang menonjol yang tidak terdapat di Tarakan. Nah, maka itu tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya itu sama persis antara satu dengan yang lainnya. Inilah kemudian yang menciptakan adanya keterkaitan antara ruang di permukaan bumi. Anakku sekalian berbahagia, pernahkah kalian pergi ke pasar atau ke toko swalayan atau mungkin kios-kios yang ada di tempat tinggal kita, sekitar kita? Apakah semua barang yang dijual itu berasal dari daerah kita, Tarakan? Maka tentu jawabannya tidak. Maka nanti Ustaz akan meminta tugas kepada kalian untuk merekap, memperhatikan, mencatat, kemudian membuat sebuah rekapan tentang barang-barang apa saja yang dihasilkan dari daerah kita dan barang-barang apa saja yang didatangkan dari daerah lainnya. Ya, nanti Ustaz akan buat cuplikannya di bagian belakang tentang tugas yang harus kalian kerjakan. Anak-anakku semua, inilah secara garis besar materi pelajaran kita pada hari ini. Dan di akhir Ustadz akan memberikan tugas kepada kalian semua. Yang pertama adalah kalian harus pergi ke toko swalayan atau mungkin pasar yang ada di dekat rumah kalian, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan ya, tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak. Kemudian perhatikanlah sejumlah barang yang dijual di toko atau di pasar yang kalian datangi itu. Kemudian kalau kita pergi ke toko-toko swalayan, supermarket, biasanya itu ada informasi lokasi pembuatan produk. Produk ini namanya apa? Kemudian dibuat di mana ya, daerah asal pembuatannya. Kemudian yang kelima, jika kalian pergi ke pasar, tanyalah kepada para pedagang, Bu, ini wortelnya dari mana? Bu, ini sayurannya dari mana asalnya, yang lengkap. Kemudian tulislah hasil itu dalam sebuah tabel. Nanti Ustaz akan memberikan cuplikan tabelnya di belakang. Nah, cukup sekian ya anakku. Inilah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf.
Insya Allah kita akan lanjutkan di materi yang berikutnya tentang manusia, tempat tinggal dan lingkungan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tugas-tugas yang Anda akan kerjakan. Yang pertama, kalian akan pergi ke sebuah toko atau kios yang ada dekat rumah kalian atau ke pasar. Tentu dengan menggunakan masker ya, dengan menjaga jarak. Kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk, lalu dibuat tabel seperti contoh yang ada di atas ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.